Nah itu jalannya. Itu jalannya itu. Wow, duh, panjang nih teman-teman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita ya datang ke tempatnya Mas Arif ya. Mas Arif ini owner dari MMS. Apa itu MMS tuh Om? Metro Murai School. Metro Murai School. Ini rektornya. Oke lah ya teman-teman ya, kita mau coba untuk berbincang dengan Mas Arif lah ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya patut terima kasih nih ya, mengapresiasi pada Mas Arif ya, bahwa Mas Arif ini telah membantu lah teman-teman ya, membantu teman-teman semuanya untuk apa ya, kita kan pengennya mempunyai burung yang mempunyai materi yang bagus Om, dan kita paham betul bahwa ada harganya di burung murai batu itu ya lagunya gitu ya. Nah Mas Arif ini udah membantu kita semua untuk kita menciptakan ya, mencetak burung yang menurut kita udah pilih. Tentu saja kita mengharapkan burung yang kita pelihara itu mempunyai materi yang bagus, dan Mas Arif sudah mewujudkan semua ini gitu. Insya Allah. Nah Mas Arif, Siap. sekarang ini ada berapa nih siswa yang ada di sini? Saat ini total 86. Waduh. Itu kalau di sekolahan itu udah 2 kelas ya? 2 kelas Om. Kita kelas. terdiri dari 2 kelas. Oh gitu teman-teman. Itu kalau di sekolahan mungkin SMP SMA itu 2 kelas itu udah teman-teman ya. 86. 6. Wah, itu untuk murainya itu ya. Murai. Dan itu 2 kelas itu, 1 kelas apa itu Om? 1 kelas khususkan kita untuk Trotol. Yang 1 kelasnya lagi dia lepas trotol Om. Lepas trotol. Artinya sudah mulai ekor-ekor 15 cm itu atau 12 cm, 15 cm udah kita pindah ke atas. Pindah ya? ke atas. Nah, nanti teman-teman saya ajak untuk keliling lah ya. Ya. Ya ini mungkin teman-teman juga maklumi, ini kebetulan ini tadi kita nggak ada janjian Om ya. Nggak ada ini janjian. Kan kebetulan saya ada di Metro dan sekalianlah mampir tempatnya Mas Arif. Kebetulan lagi dinas juga ini, belum ganti kan? Lagi dinas ya. Jadi Nggak apa-apa. background dari Mas Arif ini adalah abdi negara. Mas Arif ini seorang polisi ya. Kebetulan beliau tadi dinas ya, dan saya kebetulan pas ada di Metro sekalianlah mampir karena ini masih suasana lebaran untuk silaturahmi. Siap. Gitulah. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan cobalah gimana sih metode rawatan itu, kita lihat waktu siang aja Om ya. Betul ya, next kita. Untuk saat ini kita pengen ngobrol-ngobrol dulu lah ya, tentang masteran, terus siswa yang ada di sini. Dan ini teman-teman ya, satu apa ya, kita akan merasa saya ini sebagai pemelihara Bu ya, dan saya paling suka mencetak burung itu dari nol gitu ya. Teman-teman yang mungkin punya burung trotolan di rumah pun itu ada merasa suka dan senang ya, kalau kita rawat burung trotol kok udah ada sesuatunya yang menonjol gitu teman. Nah Mas Arif ini malah punya siswa yang sebanyak ini, jadi tiap hari itu udah terhibur teman-teman. Jadi udah nggak kepikiran mau hobi yang lain. Menurut saya seperti itu. Udah ngeliatin burung-burungnya dalam masa pertumbuhan ini, udah melihatkan sesuatunya yang menonjol ini tadi ya, udah seneng lah ya. Hidup itu bisa kita nikmati. Iya. Oke lah Mas Arif, Siap. sejarah dari mana ini ya sampai kok bisa bikin sekolah MMS ini tadi? Ya. Sedikit cerita Om,
awalnya dulu saya ini bisa dibilang jual beli masteran. Oh gitu ya. Tapi bisa dibilang ya masteran itu insya Allah di telinga saya tuh aneh, terus menonjol, unik. Wah ini apa ini gitu. Nah, Cuma ya lagu itu tidak menjadi penting kalau dia tidak gacor. ya. Jadi ada plus, materi mewah, menonjol, unik, dia gacor. Nah, itu saya kejar. Gitu Saya ya. kejar. Dari jual beli itu, alhamdulillah kawan-kawan sebenarnya yang merekomendasikan saya buka sekolah bukan orang-orang di Sumatera. Awalnya seperti Awalnya seperti itu. Malah kawan-kawan Bandung, Jakarta, Jawa, Om Arif sudah pantas buka sekolah murai. Oh, gitu. Nah, saya nggak terus besar kepala. Ya. Akhirnya saya enggak, cuman segini aja enggak Om. Om sudah pantas. Tapi di situ masuk di benak saya ya Om ya. Akhirnya saya belajar. Jadi tidak hanya berbekal masteran bagus-bagus, saya ngumpulin 2 tahun Om prosesnya. 2 tahun itu dari mulai kawan-kawan ngomong, saya yaitu Om, kita harus berilmu dulu. Ya, betul. Saya belajar sama kawan-kawan di Jawa, kawan-kawan senior-senior di Lampung, di Metro. Bagaimana sih pemasteran yang baik? Bagaimana sih pemasteran yang benar? Setelah kira-kira saya sudah, ini kayaknya sambil berjalan praktek. Nah, Saya praktek. Alhamdulillah saya dulu pernah jual masteran jual murai, belum prestasi dengan harga lumayan Om. gitu ya. Karena begini, lepas rotol dia materi mewah. Nah, Bisa dibilang tidak ada suara murainya ini. ya. Mewah sekali. Nah dari situ beberapa kali saya tes, saya coba, kok metode saya cocok. Akhirnya saya bismillah, saya buka itu hanya 5 ekor waktu itu. Dengan kesibukan saya sebagai abdi negara, saya bisa dibilang bangun subuh jam 7:30 harus sudah di kantor. Saya konsep, saya buka 5 lah kok dalam 1 bulan itu alhamdulillah meningkat sampai 20 Jadi waktu pas di angka 7, siswanya itu angka 7, saya sudah saya sudah pilih yang bakal jadi perawat-perawatnya, siapa aja. Yang pertama amanah, yang kedua dia senang burung dulu. Kalau masalah ilmu bisa kita sama-sama belajar, Ya, bukan berarti ownernya ini pintar. Karena kita harus paham bahwa dalam dunia burung ini ya teman-teman ya, perburungan ini dinamis, terus berkembang. Kita harus kejar terus, kita harus gali terus ilmu-ilmu yang ada di burung ini tadi. Ya, mungkin kalau orang dulu itu 1 lembar aja materi sudah cukup, gitu ya. Terus sekarang itu ya apa yang dikatakan sama Om Arif tadi, dan sering saya katakan kepada teman-teman bahwa burung walaupun tidak bisa digantangkan, ya, apabila dia mempunyai materi yang baik, dia tetap ada harganya. Betul. Karena kita bicara tentang sebuah hobi, ini dunia burung ini dunia yang penuh harap, teman-teman. Satu contoh, burung tempatnya Mas Arif, materi bagus, tapi Mas Arif tidak bisa mengantarkan burung itu untuk juara. Saya sebagai orang yang melihat burung itu, saya ada pikiran, wah ini materinya bagus, barangkali nanti kalau saya pelihara, burung itu bisa moncer. Ada hokinya di... Mungkin saya bawa kok nggak bisa moncer nih. Orang lain pun mempunyai harapan seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa ada harga di seekor murai batu adalah materinya. Minimal pondasi. Nah, Jadi sedari trotol itu kalau sudah pondasi kuat, bagus, basic lagunya tidak lagu standar, dia sudah punya materi-materi menonjol, itu ada kalanya nanti saat mental dia keluar, mapan, mental dan birahinya pas, ya insya Allah keluar. Tinggal nunggu seneng ya. Gitu. Jadi gini teman-teman, sedikit ini mungkin sedikit tinggi ya bahasa ini, karena apa ya,
Kalau kita hanya bicara tentang burung itu hanya teori dan kita menilai burung itu sebuah alat, mungkin ya kita bicara tentang settingan hanya seperti itu, kita habiskan teman itu. Tapi sering kali saya katakan pada teman-teman itu kan, dalam suksesnya merawat burung murai batu adalah 70%-nya rawatan, 30% adalah sugesti. Sugesti kita mainkan berarti kita bicara tentang bagaimana kita memahami karakter, bagaimana kita bisa menjiwai burung kita. Kan seperti itu Om ya, pengertian seperti itu. Maka burung ya, kalau kita hanya menilai burung sebuah alat nih, burung ini murai pokoknya dikasih masteran nanti ya dia keluarkan seperti itu. Gitu, hanya seperti itu teman. Tapi perlu teman-teman ingat ya, burung murai batu itu dia ini mengingat, ini bukan dari darah ya, tapi mengingat. Sesuatu yang mengingat itu bagaimana sih teman-teman ya? Ada teman-teman mungkin begini, kalau kita istilah manusia, kita ingat lirik dari sebuah lagu ya. Kita ingat syair sebuah lagu tapi kita tidak tahu liriknya. Ya. Mungkin sobat begini ya. Gundul-gundul pacul ini halo-halo Bandung jadikan seperti mana gundul-gundul pacul. Akhirnya halo Bandung dung. Bener. Liriknya tuh bener. Halo Bandung. Cuma kan bawakannya salah. Itu loh teman-teman. Nah, murai itu nantinya ya dia bisa, oh ini cililin, ini kapas tembak, ini kenari, ya. Itu suara panjangnya. Tapi kita kan pernah mendengar juga, wah saya nggak pernah memasterin burung ini. Kok burung ini kok bisa menyuarakan seperti ini? Nah, itulah kecerdasan dari burung murai batu. Jadi burung murai batu itu bisa ya mengolah sebuah materi ini tadi Om, gitu ya. Kita kasih sesuatunya itu tadi yang pokok, dia akan mengolah dan itu nantinya sesuai hati dia, atau ya itu tadi seperti mana dikatakan Om Arif, di saat birahinya pas, emosinya pas ya, bukan hanya dasarnya yang akan dia keluarkan, tapi dia akan mengolah sebuah materi ini tadi. Bekalnya dia. Nah, bekalnya dia dikeluarkan. Dikeluarkan teman-teman ya. Seperti itu. Dan garis besarnya gini Om, kalau menurut saya tidak ada murai yang bodoh. Betul. Selama kita konsep pemasteran yang benar, kita kasih masteran atau materi yang mumpuni, insya Allah itu dia akan ingat. Betul. Jadi ya itu, enggak ada yang murai yang bodoh, itu enggak ada menurut saya. Terus ada tambahan lagi Om Arif. Kenapa murai batu itu saat marah dia mengeluarkan suara ancaman seperti mana materi yang dia punya? Jadi begini, ini sedikit cerita. Dulu saya pernah, bujang saya itu ya namanya bujang ini kan sering jarang di rumah gitu ya. Dulu saya itu condong ke hutan Om, karena saya suka dengan hewan. Jadi saya merapat waktu itu di tempatnya RPU. Di situ ada namanya Rhino Project Unit itu ya. Nah di situ waktu itu kalau nggak salah nama koordinatornya itu si Bang Ali. Ali itu sekarang ada di Kalianda sana. Jadi singkat ceritanya teman-teman ya, saya suruh menemani seorang tamu bule. Dia itu dari Kanada, dia peneliti burung. Saya ini sekolah nggak pinter teman-teman ya, bahasa Inggris saya ini nggak pinter ya. Dia bahasa hanya bisa bahasa Inggris. Jadi kita bahasa isyarat aja. Cuma di situ saya ada sesuatu yang saya ingin tahu betul gitu ya, tentang murai batu. Jadi di makalah dia itu saya coba untuk mengartikan, saya ada orang untuk coba nih artinya apa sih nih? Dia dalam studi dia itu tadi, penelitian dia tadi, dia mengatakan sanma ini tadi, murai batu ini tadi, dialah satu burung peniru, ya kejelas ya. Betul. Burung peniru ya, yang dia akan menirukan suara burung lain. Alasan dia menirukan suara burung lain itu bukan tanpa alasan Om, karena itu untuk bertahan hidup. Sebelum dia kontak fisik, dia akan ancam dengan suara.
Maka ada nih ya, kalau kita dulu beli burung mungkin dari Medan Pegunungan, dari Bukit 30 Jambi, kebanyakan ini kita bicara burung hutan loh. Burung hutan yang tidak kita masterin, burung mapan, kok dia ada suara cililin. Bisa diartikan apa? Mungkin saja di saat burung itu di hutan, habitat dia itu juga ada habitatnya cililin. Ingat ya, burung murai batu itu walaupun dia kecil, dia punya sifat alfa. Dia penguasa. Teritorial. Nah, dia juga berani bersaing dengan burung lain dengan cara menakutin atau bertahan hidup ini tadi ya, bersaing ini tadi dengan cara mengancam dengan suara-suara ancaman. Maka biasanya nih, di mana kita memberikan suara ancaman pada burung kita atau suara materi yang menurut kita ya kejam gitu ya, sadis gitu teman-teman ya, suara panjang, nada tinggi, saat dia birahi pas, saat dia emosinya bagus, saat dia ketemu musuh, itu pasti akan dikeluarkan karena itu adalah suara ancaman ya gitu lah ya. Betul. Itu teman-teman. Jadi burung murai batu ya, kalau kita penanganannya benar seperti mana Om Arif katakan, dia pasti teman-teman. Walaupun toh mungkin harian di rumah, Mas burung saya ini kok nggak ada suara materinya, padahal saya udah kasih masteran. Mungkin satu teman-teman cara pemasteran yang salah, dua alasan yang lain. Kalau udah bener masteran udah bener nih, kenapa dia di rumah toh tidak keluarkan materi ini tadi? Karena memang di rumah dia tidak dalam posisi yang tersudut gitu loh ya. Tidak terancam dia kan? Tidak terancam gitu loh teman-teman ya. Dan dia tidak bersaing gitu. Ingat ya, dia akan keluarkan materi atau suara ancaman ini. Alasannya karena dia itu tadi pengen bersaing atau dia bertarung teman-teman. Betul sekali. Betul, ya? Iya, kurang lebih seperti itu.